Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila mu'allif al-Fatihah. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif bayanu tawa'i an-nafi'i fi huduril qalbi. Disyaratkan bahwa sholat itu harus hadir, hatinya harus konsentrasi, hatinya itu harus khusyuk, bisa menikmati rangkaian ibadah sholat. Nah, kalau hati tidak bisa hudur, kalau hati tidak bisa konsentrasi, ini ada obatnya. Jadi menerangkan obat yang bermanfaat agar supaya hati ini hadir, hati ini konsentrasi ketika sholat. I'lam annal mu'mina la budda ayyakuna mu'ziman lillahi azza wa jalla wa khaifan wa rajiyan lahu wa mustahiyan min taqsirihi. Ketahuilah bahwa orang mukmin ini wajib baginya, baik di sholat maupun di luar sholat, dia senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khaifan, dan berikutnya dia senantiasa takut. Takut bukan berarti dia lari kemana-mana, tidak, tapi takut bahwa segala perilaku yang tidak baik itu senantiasa diketahui oleh Allah. Warojian, dan senantiasa punya harapan kepada Allah, harapan rahmatnya Allah, harapan maghfirahnya Allah. Jadi kita sebagai orang mukmin itu tidak boleh putus asa. Dalam arti putus asa, ketika kita merasa bermaksiat, ini kemudian kita dalam hati mempunyai persangkaan sekalian saja kita melakukan maksiat. Oh, kita sudah kotor, masa Allah itu akan mengampuni? Itu tidak boleh. Dalam kondisi apapun, orang yang beriman itu baik-baik saja atau tidak baik, dia wajib senantiasa rojian, punya harapan bahwa Allah itu mengampuni dosa-dosanya, dan Allah itu senantiasa memberikan rahmat kepadanya. Wa mustahsian, kemudian yang nomor 4, orang mukmin itu wajib dia itu malu. Mustahsian min taqsirihi, dia itu malu kalau ibadahnya, ketaatannya, tunduknya kepada Allah itu dia itu sembrono. Dalam arti sembrono, tidak malu, dia tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sholatnya sering, ya mungkin qadha, atau sering kita tidak melakukan kayak karena mungkin kesibukan, atau mungkin kita itu ya memang sengaja aras-arasen, ini merasa malu bahwa ibadah kita itu sembrono sekali, kita abaikan, kita itu
bahasanya itu mengabaikan. Cara Jawa iki ngentengake. Alah salat ora marahi sugih, salat ora marahi derajat kita atau pangkat kita itu menjadi tinggi sehingga kita itu mengabaikan salat. Itulah termasuk taksirihi. Sembrono perbuatan sembrono kita sehingga mau tidak mau kita itu akan senantiasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fala yang faku an hadil ahwali bada imainihi wa in kana quwwatu bi qudrati quwwati yaqinihi. Dan orang-orang yang beriman walaupun dia itu iman kepada Allah, wis yakin iman kepada Allah, itu akan selalu fala yang faku, akan selalu orang yang beriman itu mesti, entah itu kadarnya itu berapa persen, sedikit atau banyak, dia itu pasti lupa bahwa kita itu kewajiban kita itu mestinya itu mengagungkan Allah, itu pasti. Dan kadang-kadang kita pun juga melakukan kemaksiatan atau melakukan apa saja yang tidak baik, itu kadang-kadang perasaan kita itu tidak takut sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang pula warojian kita tuh kadang-kadang itu juga putus asa. Padahal itu tidak boleh. Wala yaqnatu mir rohillah. Fa innahu yaqnatu mir rohillah ila wa ma yaqnatu mir rohillah ilal qaumudz dzalimun. Kalau kita itu memutus rahmat Allah, kalau kita itu tidak punya harapan sama sekali oleh Allah, kita itu dikatakan orang-orang yang zalim, dikatakan orang-orang yang kafir. Kafir itu maksudnya apa? Kafir itu tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi dalam kondisi apapun kita terdesak, dalam kondisi apapun kita itu tidak terdesak, kita senantiasa punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang juga fala yang faku ani hadilah wali, kita kadang-kadang itu juga tidak malu, kita itu ndablek, maksiat juga ndablek, tidak melakukan kewajiban pun kita juga ndablek. Ini walaupun kita ilahi, kalau namanya iman itu iman, cuman ketaatannya itu kadang-kadang itu kurang. Sekalipun sifat-sifat mengagungkan Allah, punya harapan kepada Allah, takut kepada Allah, malu kepada Allah, itu sudah kuat dalam yakin kita. Itu kadang-kadang fa'in fakuhu fa'in fikaku anda fi sholati la sababalahu illa tafarruqul fikri wa taqsimil khati wa ghaibatil qalbi anil munajati wal ghaflati anis sholat. Kadang-kadang kita itu iman, kita itu kuat, di luar sholat kita itu mengagungkan Allah, di luar sholat kita itu punya harapan kepada Allah, di luar sholat kita ada malu kepada Allah, mau maksiat malu kepada Allah, mau maksiat takut kepada Allah. Tapi ketika sholat itu kadang-kadang itu muncul ketika sholat sing ora ono sebabe blas, tiba-tiba tuh ketika sholat mestinya Allahu Akbar itu mengagungkan Allah, tapi kadang-kadang perasaan mengagungkan Allah itu kadang tiba-tiba itu hilang. Itu karena apa? Illa tafarruqul fikri, karena pikiran kita itu kemana-mana. Wa taqsimul khotiri, dan perasaan kekhawatiran, ya khotir itu ya hati, perasaan kita itu juga kemana-mana. Mestine mau nalika sholat kunci lawang omah utawa kontak sepeda motor, ya wis karuan lali boh ning dilu, tiba-tiba iki lho nalika sholat iki iling-ilingan. Ini namanya tafarruqul fikri. Jadi pikirannya itu kemana lagi iling. Wa taqsimal khotiri, ya tiba-tiba itu hati itu oh iya
iya dan seterusnya dan seterusnya. Wa ghaibatul qalbi anal mujatah. Hati iki terus ilang. Ghaibah iki maksud iku mesti niki salat iki munajat. Jawa niki berbisik-bisik mengadu, mengeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ketika salat itu hilang. Hati ghaibatul qalbi anil munajat. Mesti niki wong salat iku munajat, mengadu, berkeluh kesah kepada Allah, tiba-tiba hilang. Salat itu malah orang mengadu, malah kilingane tekan ngendi-ngendi. Wal ghaflati ana salati, sing paling parah ketika salat itu lupa sama sekali bahwa dia itu berada dalam salat. Ini wala yalha anis sholati illal khawatiru alwaridatu asyahilatu fadawa'u fi idhoril qalbi wa daf'udil khawatir. Dan tidak akan meruwetkan, membuat keruh di dalam sholat kecuali perasaan-perasaan itu sendiri, di mana perasaan-perasaan itu timbul yang bisa meruwetkan pikiran-pikiran hati kita itu kemana-mana. Oleh karena itu obatnya apa? Obat agar supaya ketika sholat itu hadir, hati kita itu khusyuk, tidak lain adalah menghilangkan kekhawatiran-kekhawatiran, perasaan-perasaan, pikiran-pikiran itu sendiri. Wala yadfa'u syai'u illa bidaf'i sababihi fal ta'lam sababahu. Dan penyakit perasaan yang timbul ketika sholat itu tidak bisa kita hilangkan kecuali kita hilangkan sebabnya apa. Nalika sholat kok kilingan, kuncine mau ning dhuwur lawang iki sebabe apa kok iso kilingan kuwi? Lah kuwi nanti kita hilangkan. Kenang apa nalika salat iki mau kilingan mancing. Lah iki kilingan mancing iki sebab. Lah iki piye carane ngilangi? Lah ini triknya atau tipnya ini disampaikan oleh musonef atau pengarang kitab Mau'idhatul Mukminin, di mana ini saduran atau ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ini semoga bermanfaat. Ya mungkin kan selama ini kita itu ngertinya pokoknya sholat Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi rukun-rukunnya, pokoknya itu sudah selesai. Tapi pada dasarnya sholat itu bukan hanya itu. Tapi sholat itu adalah agar supaya memberikan makna dalam hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu mau tidak mau sholat itu kita dalam keadaan hadir, kita dalam keadaan khusyuk menikmati sholat itu sendiri. Kalau nanti kita itu menikmati sholat itu sendiri, orang ruku itu rasanya itu nikmat, orang sujud itu rasanya itu nikmat. Pengen itu sujud itu suwi. Ning krono jamaah yo sedhilok wae mergane jamaah pengen kerja, jamaah pengen dodolan dan seterusnya dan seterusnya. Nah mau tidak mau ketika sholat sunnah itu durasinya itu agak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini mau disampaikan obatnya atau penghilangnya penyakit-penyakit yang menimbulkan was-wasan pikiran dalam sholat. Maka di sini disampaikan wasababu mawaridil khawatiri ima ayakuna amron kharijan atau amron batinan. Sedangkan penyebab datangnya perasaan-perasaan, kekhawatiran-kekhawatiran, pikiran-pikiran macam-macam ketika sholat, sebab itu ada kalanya datang dari luar. Maksudnya itu luar badan kita.
au amron batinan atau ada kalanya itu datangnya dari batin diri kita. Nah, namanya batin itu berarti hati. Kalau di luar itu di luar. Kalau di luar itu berarti itu di luar hati. Amal khariju fama yaqra'u sam'a wa yadharu lil basari. Perasaan-perasaan yang timbul di luar kita itu maksudnya itu bukan dalam hati kita. Di antaranya yaitu adalah perasaan atau sesuatu yang bahasa niki dodok apa bahasane Jawa. Yang ngurik-ngurik mengetuk telinga kita. Ya ono wong apa dalah iku krungu wae. Ora cacili guyone dalah iki krungu wae. Ini perkara perasaan-perasaan atau sebelum sholat kita itu tadi mendengar ya, mendengar misalkan mendengar ono pengumuman mau mati. Ya itu akhirnya dine sholat iki ke bawah. Iku sing mati sapa ya sing mati. Karena perasaan tadi didengar oleh telinga. Jadi karena masuk. Dan nanti tipnya itu di belakang ini cuman kita diterangkan keterangannya penyebabnya itu apa saja ya nanti di belakang ini nanti obatnya itu apa. Au ya darul basori atau yang jelas ketika kita lihat atau ketika kita mandang nalika salat iki lho ora wong ayu. Terus akhirnya di salat itu kebak kamu wong ndi ya. Kaya kok ngesir. Walaupun wis tuwa iki nang wong ayu saya seneng ya. Ngesir dan seterusnya. Ini karena mata itu melihat. Sehingga penglihatan ini terbawa perasaan ketika sholat. Ini di luar hati. Fa inna dzalika qad yakhtafu alhamma hatta yutbi'uhu wa yansarifu fihi tsumma tanjilu minhu al-fikratu ila ghairihi wa tasalsalu wa yakunu al-ibsaru sababan lil iftikari. Perasaan-perasaan yang terbawa ketika sholat karena mendengar suara-suara, karena melihat sesuatu yang menarik atau sesuatu yang tidak menarik. Ini akan bahasanya itu asal mulanya maknanya Jawa itu nyamber. Maksudnya itu nyamber itu akan mengikis perasaan-perasaan kita sehingga kita itu mengikutinya. Oh iya ngono wong ayu kok tak golekane nomor plat motormu nomor piro. Ini sehingga perasaan kita itu mengikuti dan sehingga pikiran-pikiran itu akan menutup diri kita bahwa kita itu dalam keadaan sholat dan selalu ayat asal akan selalu merantai pikirannya itu kemana-mana sehingga pendengaran yang kita dengar tadi di luar sholat, penglihatan ketika kita melihat di luar sholat itu tadi itu menjadi sebab pikiran kita itu kemana-mana. Sababan lil iftikari, menjadi sebab ketika sholat kita itu berpikir kemana-mana. Nah, terus wa mangkawiyat niyatuhu wa alat himmatuhu lam yulhihi majaro ala hawasi. Kalau orang itu niatnya itu kuat, tapi niat kuat itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih dari sini nanti di belakang itu apa itu namanya? Itu harus bahasanya itu dipaksa. Ini kalau ya masing-masing orang itu niatnya kuat atau tidak itu kan masing-masing. Tidak semuanya itu sama. Kalau orang itu niatnya itu kuat, niat wa'alat dan tinggi keinginannya untuk melakukan sholat, pokoknya dihilangkan sama sekali. Niatnya kuat ketika sholat, tinggi keinginannya untuk sholat, maka
apapun yang ada dalam perasaan kita, karena ini mejo ibu lah, mejo ini, karena mejo ibu. Ini diarti dulu saya kira apa mas? Kalau niatnya kuat dan keinginannya itu sangat tinggi untuk melakukan sholat, maka perasaan-perasaan yang ada pada dirinya itu tidak pengaruh sama sekali. Lah, pikiran kuat atau pikiran itu tidak kuat, itu kita latih sehari-hari. Yes. Jadi ini kalau orang niatnya dan keinginannya itu kuat, itu bahasanya itu orang efek. Makanya kalau orang sufi itu kan begini. Ini yang ada itu dulu itu di apa itu namanya di Pondok Mundo. Itu tiap 3 tahun 4 tahun itu kan kata mereka Ulumuddin. Kata mereka Ulumuddin itu 3 hari itu hari pertama zaman semono nanggap ketoprak atau nanggap wayang. Yang kedua itu nanti nanggap dangdut. Yang ketiga itu nanti zaman biyen itu ana nasdaria ditangkap. Itu apa? Itu wis belajar sufi, belajar tasawuf. Bahasane itu tanggapan-tanggapan kaya ngono kuwi iki ora efek. Apa meneh kok trimo dangdut, apa meneh kok trimo nasidaria utawa wayang. Misalkan ada kemasan itu tidak ngefek. Bahasanya pun paling tembe mawon. Bahasanya itu cara wong iki kaya segara. Kaya segara kuwi wong banyu segara iki lho ana sampah kaya apa, sampah iki ora ketok, sing ketok iki banyu segara. Lah ini kita sudah masuk ke ranah seperti itu. Jadi kalau orang itu niatnya kuat, tujuannya itu adalah sangat tinggi, maka apapun yang ada pada perasaannya dia itu tidak efek. Wis nalika salat itu salat. Wis mau wis gak apa iki jenenge wis ora diiling blas perasaane ora. Walakin dhaifu la buddha wa ayatafarraqa bi fikru. Tapi kalau orang itu niatnya itu lemah, wong arepe salat kuwi rasa-rasen. Arepe salat iki kaya-kaya dipeksa. Maka tentu pikirannya itu akan kemana. Ayatafarraqa fikru. Pikirannya itu kemana-mana. Maksudnya kemana-mana pecah antara ini sholat karo mikir ning jaba itu pecah. Wa ilaju, lha iki tombone wong nek sing niate lemah. Wa ilaju qad hadhil asbabi. Biaya hudho basarahu awalan. Kalau orang pikirannya itu lemah, maka obatnya tidak ada lain adalah memastikan sebab-sebabnya itu tadi. Sebabnya itu kan ngrungok, diantaranya ngrungokke utawa melihat. Ini jelas loro iki pali. Maksudnya sing menyebabkan pikiran itu kan otomatis krungu karo weruh. Lah, memastikan sebab penyakit krungu karo weruh kuwi yang pertama ketika sholat kuwi mau merem. Ayahudho basarahu awal. Jadi makruh nek cara fikih makruh. Tapi untuk menuju ke khusyuk, menuju hudurul qalbi ora masalah. Wong tujuane ben khusyuk. Nek cara fikih iki makruh wong merem iki lho. Jadi salat kok merem makruh. Tapi kalau sufi demi hati kita itu terjaga, itu malah baik. Pertama obatnya itu adalah mata kita itu memastikan mata kita itu tidak melihat. Maksudnya kon memejamkan. Ya bisa saja memejamkan ini memejamkan secara fisik merem raro apa-apa, bisa saja mata itu melek. Mata itu melek bahasa Indonesia itu apa? Ya melek ini ya. Melihat tapi mata itu tidak perlu apa-apa. Bisa saja seperti itu, ada dua makna. Wayat ruku baina yadi ma yusiluhu khisahi.
dan meninggalkan di antara sekitarnya apa saja perasaan yang menggaduhkan pikirannya. Ini merem kan otomatis ora apa-apa. Nalika salat merem sing dipikiri sing diangen-angen ki ya sing diwaca. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, ora ngerti atine tulisane bismillah iki ngene iki. Jadi diangen-angen mergo mata wis merem. Wa yaqrubu min haidin inda sholatihi hatta la tattasi'a masafatu basori. Nek iso wong model niatnya itu lemah, salate kok nyedak tembok. Ngarep dhewe utawa pinggir dhewe, gen karo apa-apa. Hatta la tattasi'a masafatul basri. Sehingga pandangannya itu tidak kemana mana. Itu tip yang pertama. Jadi nek iso mripate merem, apa itu namanya? Lu ngadeke nek iso ning gone pinggir tembok. Gen ra apa-apa. Sing dilinga-linguk ngarep ya tembok, kiwa tengen ya tembok. Wayah tarizu minas sholati ala syawari'i. Kalau bisa sholat itu jangan dekat jalan raya. Jadi ora apa-apa nalika demo salat ning ngono ora apa-apa, tapi khusuke iki lho, khusu tenan apa gak kan ngono. Cara salat ning ngono sing penting gugune kewajiban, tidak sampai khusyuk. Wa fil maudhi al mangkusati. Dan kalau bisa itu jauh dari tempat-tempat yang ada ukir-ukirannya. Umpamane jula ki salat ning ngarepku nggo kaos ana tulisane Ontel Jogja, malah aku malah maca to ngene iki. Lah iki lho ora apa-apa tapi menghilangkan kekhusyukan. Ini makanya di sinilah bahasanya itu belajar itu di sini. Orang kok anggere nutup aurat, ya cara fikih sing penting nutup aurat kaosan bahkan celana pendek sing penting sak ngisore lutut sah. Tapi kan ganggu liyane. Yang ganggu liyane itu orang di sekitarnya kalau jamaah. Ya ukir-ukiran tapi sifatnya itu ukiran-ukiran yang abstrak. Wis ora ngerti artine ya, umpamane ngono sarung ini ukir-ukiran mosok ngerti artine apa. Beda lo tulisane Nahdlatul Ulama misalkan. Nah, itu lain lagi. Itu kalau bisa itu bagi yang niatnya lemah loh tadi ya. Kalau niatnya lemah, diantaranya yaitu menghindari atau menjauhi tempat-tempat yang ada ukiran-ukirannya atau tulisannya. Walal furushi al masbuwati, dan apa itu namanya lemek-lemek. Lemek-lemek itu tikar ya. Tikar yang apa itu atau maknanya itu yang sing diweter. Sing diweter ya maksudnya itu dicat. Ada tulisan-tulisannya. Ya, kalau melihat seperti ini kesimpulannya orang sholat itu disunahkan pakaiannya itu serba putih. Kalau tidak putih ya pokoknya itu polos. Itu sunahnya. Soal masalah fikihnya itu yang penting menutup aurat, yang penting suci, baik ukiran-ukiran maupun tulisan-tulisan itu tidak menjadi masalah. Itu tadi kalau imannya kuat, niatnya kuat. Tapi kalau niatnya itu lemah, yaitu menghindari sholat di pinggir apa itu namanya di jalan yang ramai. Pakaiannya itu ada yang ukir-ukirannya. Ya sebenarnya itu masjid ada tulisannya apa itu namanya paling hot. Apa ini bahasanya kaligrafi? Itu sebenarnya juga mengganggu gitu. Mengganggu apa? Mengganggu nanti orang itu mau sholat itu kalau di depannya loh. Kalau di depannya itu sebenarnya itu mengganggu. Wa amal asbabu lagi yang paling parah itu tadi kalau sebab-sebabnya kita tidak khusyuk itu kalau di luar hati kita. Wa amal asbabu al batinatu faya asyad.
Kalau penyebab atau penyakit sholat tidak khusyuk itu berangkat dari batin kita, itu lebih sulit. Faya asyadu itu lebih sulit. Fa inna man tasa'abat bihi al-humumu fi audiyati dunia. Karena orang yang pikirannya itu mikir macam-macam, istilahnya tuh prihatin dengan urusan-urusan duniawi. Audiyatu dunia itu maknanya asal mulanya itu jurang-jurang dunia. Berarti urusan dunia itu sebenarnya itu seperti jurang. Kalau orang itu pikirannya tuh kemana-mana, memikirkan susah, memikirkan urusan-urusan duniawi, lam yanhasir fikru fi fannin wahidin, otomatis pikirannya itu tidak fokus salah satu. Sholat itu mestinya yang fokusnya salah satu, tapi nek urusan duniawi pikirannya itu tidak fokus nih satu, pasti bercabang-cabang. Bal la yazalu yaturu min janibin ila janibin. Bahkan kalau orang itu pikirannya itu urusan duniawi, maka pikirannya itu akan terbang. Asalnya maknanya itu yati itu mabur, maksudnya kemana-mana. Mabur kan kemana-mana toh. Dari arah satu ke menuju yang lain. Aku kudune ini, aku kudune ini, aku kudune ini. Ini urusan dunia. Itu nanti terbawa. Ini repot. Karena apa? Ya ini perasaan dari diri kita. Fahadha tariquhu ayyarud dan nafsa qahron ila fahmi ma yaqra'uhu fi sholati. Kalau demikian, ketika sholat itu perasaannya itu pikirannya itu duniawi, dia itu susah karena urusan duniawi, sehingga tidak fokus memikirkan satu, yaitu ketika sholat, bahkan pikirannya itu kemana-mana, maka jalannya tidak lain adalah memaksa. Qahron itu memaksa nafsu kita, diri kita, agar supaya memahami bacaan-bacaan ketika sholat. Ma yaqra'uhu fi sholati. Wis mergo aku iki mikir iki mau ning pikiranku ning ndi tak peksa. Aku maca Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi dipeksa pikirannya awake dhewe iki dipeksa supaya memahami bacaan-bacaan dalam Quran. Dan tentu pikiran kita itu harus menyibukkan bacaan-bacaan dalam sholat. Jangan yang lain, jangan mikir yang lain. Karena apa? Dengan memikirkan, mengartikan, memahami bacaan-bacaan dalam sholat, ya misalkan tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dengan maha suci Allah yang maha tinggi, wa bihamdi, dan segala puji bagi Allah. Ini kita pahami. Ini akan menolong kita apa? Pikiran-pikiran sing urusan dunia ini wa yu'inuhu ala dzalika. Sing urusan-urusan duniawi ini tertolong tidak kita pikirkan karena kita itu konsentrasi memahami bacaan-bacaan dalam sholat. Wa yu'inu ala dzalika ayasta'idda lau qabla tahrimi bi ayyi jaddida ala nafsi dzikrul akhirati. Dan apa itu namanya? Bersiap-siap agar supaya sholat ini benar-benar fokus memahami bacaan-bacaan dalam sholat, tidak pikiran kemana-mana. Ini sebelum kita melakukan takbiratul ihram Allahu Akbar di luar itu semuanya dihilangkan.
Kita hanya iling bahwa ketika sholat ini adalah urusan akhirat. Makanya kan kalau dalam apa itu namanya hadis Kanjeng Nabi, kowe iki sholat, kowe iki ibadah ning gone Gusti Allah. Kaya-kaya mati sesuk lan kowe iki semangato ning urusan urusan dunya kaya-kaya urip sak lawase. Dadi nek nalika salat iku mikir salat iki mungkin salat sing terakhir krana pengin kepethuk Gusti Allah. Sehingga nanti salat iki malah khusyuk. Iki mergo salat iki urusan akhirat sehingga iki khusyuk. Wis mungkin salat iki sing terakhir ngadem ning Gusti Allah wis. Berarti cara wong iki mati niki mati husnul khotimah. Tapi mengko nek nalika kerja ya semangat to sok kaya-kaya iki ninggone arepe urip sak lawas. Iki nalika kerja, ya kerja kok kene akhirat. Ya malah kerjane iku malah mlekunter ora semangat. Ini jadi wayujaddidu fikrahu ila dzikril akhirah. Sebelum takbiratul ihram iling bahwa sholat ini adalah sarana untuk napa niku jenenge sarana untuk menuju akhirat sehingga nalika sholat itu malah dadi khusyuk. Wa mauqifil munajati wa khatril maqami baina yadallahi subhanahu wa ta'ala. Dan sholat itu adalah sebagai sarana kita itu munajat, kita itu berbisik, kita itu mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bentuk kedudukan, bentuk tempat bahwa kita itu bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mulane cara ndongane Kanjeng Nabi, Allahumma aslih lana akhiratana allati ya Allahumma aslih dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih akhiratana allati hiya ma'adina. Jadi urusan akhirat ini karena menjadi sarana karena kita tuh kembali kepada Allah. Kemudian kalau dunia itu karena sarana kita itu tempat untuk mencari nafkah hidup di dunia. Jadi ketika sholat maka pikiran kita hanya satu fokus bahwa akhirat ini, sholat ini adalah kita itu bentuk ingat itu urusan akhirat. Sholat itu adalah bentuk tempat kita itu munajat itu artinya itu berbisik, mengadu, berkeluh kesah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tempat kedudukan kita di antara kita sebagai hamba Allah dan kita sebagai dan Allah itu sebagai Tuhan kita, tidak ada yang lain. Nek wis ngono itu tadi kan karena triknya orang yang niatnya itu lemah. Tapi kalau orang niatnya itu kuat, yang namanya perasaan apa itu otomatis itu bisa hilang. Dan itu tidak mau karena kebiasaan kita memaksa diri kita agar supaya senantiasa ingat apa yang kita baca ketika sholat. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.